Oke, kalau gitu kita mulai pelajarannya tentang menulis surat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih rule atau aturannya untuk menulis surat. Nah, surat apa yang dimaksud? Bukan surat cinta ya. Kalau surat cinta mah bebas-bebas saja, nggak ada rule yang harus diikuti. Suka-suka bahasanya aja. Tapi di sini kita akan membahas mengenai surat resmi. Nah, Mbak Mei sama Mbak Sumarni pernah lihat nggak bagaimana bentuknya surat resmi gitu? Nah, pernah ya. Mungkin surat panggilan kerja atau surat pengumuman dari instansi. Nah, apa sih ciri-ciri dari surat resmi itu? Di sini juga ada. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana membuatnya. Jadi kita belajar sekaligus mengenali ciri-ciri dan membuatnya. Kalau di sini disebutin menulis surat dinas yang berkenaan dengan kegiatan dalam sistematika yang tepat. Karena ini surat dinas, karena ini surat resmi, jadi bahasa yang digunakan juga bahasanya formal, nggak boleh pakai bahasa yang selengean gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kayak kalau surat cinta mah bebas-bebas aja karena yang baca kan cuma satu orang ya, pacarnya dan pacarnya gitu kan. Tapi kalau surat resmi kan biasanya ditujukan untuk, ya mungkin ditujukan untuk seorang, tapi kan beda kondisinya itu resmi. Nah, terus bagaimana ciri-ciri surat resmi itu atau surat formal? Paling gampang biasanya kalau surat resmi itu ada kop suratnya atau kepala suratnya. Di sini ada juga di modul. Nah, langsung aja ke contoh yang udah benar ya. Kelihatan kan ya? Ini. Kalau nggak kelihatan nanti saya gedein lagi. Nah, yang ini salah satu contoh surat resmi yang ada di modul juga. Tadi sebenarnya mau saya cariin contoh surat yang lain, cuman di modul juga ada dan ininya juga sama bentuknya. Maksudnya bukan bentuknya sama, tulisannya sama, isinya sama, enggak, maksudnya secara strukturnya sama. Sekarang nggak kelihatan. Gimana, udah kelihatan belum Mbak Sumarni? Nah, belum kelihatan juga ya? Gimana nih? Mbak Mei udah, Mbak Sumarni belum? Oh, ke kanan. Ini udah ya, soalnya kalau nggak bisa lihat suratnya nanti juga bingung bagaimana bentuk surat resmi itu ya. Jadi saya tunggu Mbak Sumarni dulu biar bisa melihat. Udah jelas Mbak Sumarni? Pointer saya juga udah kelihatan ya. Kelihatan kan di sini? Nah, tadi seperti yang saya sebutin di contoh surat resmi atau surat kedinasan atau surat ini kok separuh aja atau surat resmi gitu ya, itu pasti ada kepala suratnya. Nah, kalau di modul ini mana sih yang disebut kepala suratnya? Nah, yang disebut kepala suratnya itu biasanya terletak di paling atas. Kalau di contoh ini nih, di sini paling atas, pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta.
Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian disebutin juga ada jalan, alamat dinas pendidikannya. Nah, ini yang disebut kepala surat. Biasanya di kepala surat itu dia menyebutkan nama instansinya atau nama lembaganya, atau misal kalau ini surat dari perusahaan berarti ada nama perusahaannya. Dan biasanya juga disertai alamatnya, alamat dari kantor tersebut. Kalau ini kan alamat dari dinas pendidikan, misal kalau dari perusahaannya berarti alamat perusahaannya. Nah, itu ciri pertama dari surat resmi, harus ada kepala suratnya. Terus apakah kepala surat ini bentuknya seperti ini, harus seperti ini? Enggak, itu bentuknya macam-macam. Tergantung tergantung style orang yang buatnya. Biasanya ada yang kayak pakai garis. Contohnya misal kayak ada garis kayak gini. Nah, ini contoh aja ya. Biasanya juga ada lambang institusinya atau lambang lembaganya atau lambang perusahaannya. Terus, tapi yang paling pasti adalah di kepala surat itu harus ditulis dengan huruf besar dan tulisan tebal. Itu yang pasti. Jadi kalau masalah style yang ada logonya, ada tanda gambar lembaganya itu ada. Cuman yang paling pasti kalau membuat surat resmi yang benar itu tulisannya harus tulisan besar semua dan dicetak tebal. Ini bisa dilihat di sini. Kan dari tulisan pemerintah provinsi bla 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 sampai sekolah dia ditulis pakai huruf besar semua kan, nggak ada yang pakai huruf kecil. Bahkan kata hubungnya juga di sini dan itu juga ditulis besar dan ditulis huruf tebal. Terus itu aturannya ya, itu aturan yang benar. Terus kecuali alamat tidak ditulis dengan huruf besar dan tebal, hanya kata huruf paling depan di katanya aja, kayak gini, Jalan Kebonjeruk Raya, itu ditulis huruf besar, tapi tidak harus ditulis huruf besar semua. Dan tidak harus bukan tidak harus sih, tidak boleh ditulis huruf besar dan tidak boleh dicetak tebal. Itu ya. Hanya alamatnya saja yang nulisnya normal, tapi kalau nama instansi itu harus ditulis huruf besar semua dan dicetak tebal. Terus kemudian setelah ada kepala suratnya, biasanya kalau surat resmi atau surat dinas itu ada kayak nomor, sifat, lampiran, dan perihal. Kenapa sih kok ada nomor? Nah, ini tuh biasanya menandakan nomor surat itu. Jadi biasanya setiap instansi atau setiap lembaga atau setiap perusahaan dia punya tata aturan nomor penomoran surat gitu. Untuk apa sih dikasih nomor biasanya? Nah, biasanya kalau di institusi atau perusahaan itu untuk mempermudahkan mereka manajemen atau mengatur sistem administrasi perdokumenannya. Jadi biasanya setiap kegiatan surat menyuratnya itu pasti dikasih nomor dan tahun. Gitu ya. Ini untuk mempermudahkan lembaga atau institusinya aja gitu, tapi pasti ada nomor juga. Kemudian ada keterangan. Ini biasanya kita sebut keterangan ya. Saya kasih tulisin aja di sini.
kepala surat. Kemudian setelah kepala surat tadi saya cerita ada keterangan. Keterangan ini ada kayak nomor suratnya. Terus kalau ini sifatnya segera, berarti surat ini bersifatnya segera gitu ya. Ada juga dimana kalau nggak menyebutkan sifat juga nggak apa-apa, tergantung stylenya juga. Terus dia ada lampiran. Lampiran kalau di sini kan yang di modul dia ditulis cuman dash gitu aja ya. Dash itu kayak garis red aja. Berarti ini tidak ada lampirannya. Biasanya kalau surat resmi gitu biasanya ada lampirannya. Contoh misal lampiran data-datanya atau lampiran foto atau apa gitu ya. Biasanya disebutin. Kalau lampiran juga, kalau misal ada lampiran gitu disebutin di keterangan sini lampirannya apa aja. Misal fotokopi data apa gitu ya. Atau misal lampiran CV atau biodata apa gitu ya. Atau contoh lampiran nama-nama peserta yang lolos seleksi apa gitu ya. Contohnya ini. Tapi karena di contoh surat resmi ini tidak ada lampiran, ya ditulis cuman garis aja, garis dash gitu aja. Kemudian dia juga nyebutin perihalnya apa, permohonan peserta diklat. Kalau di sini ya tuh harus disebutin surat resminya. Misal kalau perihalnya pengumuman peserta yang lolos seleksi, ya ditulis pengumuman, berarti pengumuman peserta lolos seleksi apa gitu ya. Ini saya tulis keterangan ya, ini tuh namanya keterangan. Nah, setelah keterangan terus ada tujuannya. Nah, iya dong, masa nulis surat nggak ada tujuannya, ini mau dikirim ke siapa gitu ya, ditujukan ke siapa. Nah, di sini dia ditulis YTH atau yang terhormat. Kira-kira ada yang tahu nggak singkatan yang lain gitu? Biasanya ada yang terhormat atau yang saya hormati. Biasanya tulis YH gitu kalau yang saya hormati gitu kan. Kalau di sini yang terhormat penanggung jawab PKBM Melati Jalan. Nah, ini agak salah ya, ini harusnya ditulis di bawahnya untuk jalan ini. Nah, ya Mbak Maya. Jadi ada sebenarnya selain yang terhormat ini ada juga yang saya hormati, biasanya disingkat YSH, itu juga ada. Tapi jarang dipakai ya. Tapi sering juga kok dipakai. Tergantung. Kalau saya seringnya dapatnya yang terhormat juga sering dapat, yang saya hormati juga sering. Cuman yang paling umum kan yang sering dipakai yang terhormat ya, yang YTH aja yang singkatannya kayak gitu. Jadi dia harus nyebutin tujuannya. Tujuannya nih ke siapa? Kalau di sini kan penanggung jawab PKBM-nya. Terus kemudian disebutin tahu. Nah, di sini penanggung jawab PKBM Melati Jalan Melati 3 nomor 5 Jakarta Pusat. Jakarta gitu ya. Itu yang dituju. Terus setelah kepala surat, keterangan, terus yang dituju setelah itu pembukaan suratnya. Ini juga udah umum dipakai ya, kayak dengan hormat. Terus pembukaannya ini memberitahukan surat ini tentang apa. Kalau di sini dia memberitahukan bahwa Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah akan menyelenggarakan pelatihan tutor paket B bidang studi bahasa Indonesia.
Kemudian ini isinya ya, sudah termasuk isi ya. Dengan hormat ini bisa saya sebut pembukanya. Terus ini ke sini isi, dan ini penutup. Ini posisinya juga salah ya, yang di modul ini kurang. Untuk yang tulisan kepala BP3LS Provinsi DKI Jakarta ini harus ke kanan sedikit, pas di atasnya nama seharusnya ya. Tapi mungkin emang salah pengetikan aja. Nah, jadi secara umum ciri-ciri dari sebuah surat resmi atau surat dinas atau surat formal itu, pertama dia ada kepala suratnya ya. Tadi udah saya jelasin tentang bagaimana sih menulis kepala surat yang benar. Terus keterangan surat ini tergantung lembaganya juga, kayak yang nomor tadi kan tergantung sistem penomoran lembaga atau institusinya. Terus ada lampiran, ada perihal. Nah, setelah keterangan itu yang dituju itu siapa? Setelah yang dituju siapa, pembuka surat. Biasanya pakai dengan hormat, ini sudah umum banget ya. Setelah pembuka pasti isi. Jadi isi ini menyebutkan isi suratnya tentang apa sih gitu. Kalau di sini kan pemberitahuan ya, menyelenggarakan pelatihan, kapan, tanggal, waktunya kapan, tempatnya di mana. Terus ada ketentuannya juga. Ketentuannya di sini juga dijelasin, ada 4 poin ya, kayak membawa surat tugas dan lain-lain, sampai pakaian bebas rapi. Nah, setelah isi surat tersebut, kemudian ada penutup. Penutupnya ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Atau biasanya kayak demikian pengumuman yang kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terus setelah itu ada nama pembuat suratnya, siapa dia, jabatannya apa, kemudian namanya. Cuman di sini salah nulis ya, bukan salah nulis, salah posisi. Seharusnya dia kurang ke kanan, pas di atasnya nama seharusnya. Tuh. Nah, satu lagi, selain ciri-ciri tadi yang saya sebutin di dalam sebuah surat resmi atau surat kedinasan, itu juga bahasa yang digunakan harus bahasa formal. Coba di sini kalau kita perhatikan, dari kepala surat sampai penutup nggak ada kan kata-kata atau bahasa yang nggak resmi atau bahasa informal. Tapi di sini bahasa yang dipakai bahasa formal ya. Nah, gitu. Kira-kira dari ciri-ciri surat kedinasan atau surat resmi ini ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Oh, udah sering dikasih surat, berarti udah tahu. Kalau surat tahlil kan bukan surat resmi ya Pak Mei, nggak ada kepala suratnya. Surat undangan itu berarti ya. Waalaikumsalam Mbak Siti. Oh, biasanya surat pengajian. Pengajian kalau di rumah saya itu kayak gitu, kalau pengajian dari masjid
Nah, biasanya di kepala suratnya itu ada kayak panitia masjidnya, siapa gitu kan, alamatnya di mana, terus ada nomor juga, ada lampiran, terus ada perihal. Mungkin yang dimaksud Mbak Mei kayak gitu kali ya. Nah, iya itu ya. Nah, setelah tahu ciri-ciri surat resmi, di modul ini juga dikasih tahu surat resmi yang salah. Nah, ini. Nah, ini contoh surat resmi yang salah. Kalau tadi kan contoh surat resmi yang udah dibenerin ya. Kalau ini surat resmi yang salah. Kenapa sih tadi saya terangin atau saya ceritain surat resmi yang bener dulu? Karena kalau saya kasih tahu yang salah dulu nanti agak bingung ya. Jadi cara mikirnya agak bolak-balik gitu. Nah, ini salah satu contoh surat resmi yang salah. Seperti yang saya ceritain tadi. Jadi kalau di kop surat atau kepala surat itu harus ditulis besar semua ya tulisannya. Nah, ini kan cuma ditulis besar di depan kata-katanya saja. Nah, ini kan cuma pemerintah P-nya aja yang gede, provinsi P-nya juga aja yang gede. Nah, ini termasuk salah. Kemudian dan yang banyak sekali terjadi atau banyak sekali dilakukan kesalahan itu adalah penulisan tanggal. Seperti ini, saya garis bawahi dulu. Nah, Jakarta, 17 Februari 2012. Seharusnya Jakarta sudah tidak ditulis lagi. Ada pertanyaan, TL maksudnya apa? Di mana nih TL? Di mana Mbak Mei yang ditanyain? Oh, jadi tadi seperti yang saya jelasin di awal di yang sebelumnya, untuk masalah keterangan surat atau biasanya yang di nomor, ini tuh tergantung dari instansinya atau lembaganya yang bikin penomoran surat ini. Kadang kita nggak tahu artinya apa. Waalaikumsalam Mbak Maya Fuza. Jadi contoh ini ya kayak TL gitu. Kita juga nggak tahu artinya apa TL di sini. Yang tahu cuman institusi atau lembaganya itu. Lumis kok kayak gitu ya, kok kita nggak harus tahu, karena untuk nomor ini sebenarnya kita nggak wajib tahu artinya apa, cuman kita harus tahu aja bahwa nomor yang surat kita terima itu nomor 04 02 gini ya, contoh kalau di surat ini. Untuk apa sih? Misal kalau ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan, misal contoh kayak saya dapat pengumuman hadiah gitu ya. Terus misal saya datang ke perusahaannya, Pak saya dapat, katanya saya menang hadiah nih gitu kan. Terus masa sih, buktinya apa gitu. Nah, saya bisa nyebutin saya dapat surat dengan nomor ini, tinggal kita nyebutin. Terus si pihak lembaganya tadi bisa ngecek di database-nya mereka gitu. Jadi nomor ini pentingnya untuk lembaga atau institusinya atau perusahaannya itu Mbak Meiko ya. Kadang kita nggak perlu tahu, bukan nggak perlu tahu sih, cukup tahu aja tapi nggak tahu artinya gitu, karena itu sistem penomorannya tergantung institusi atau lembaganya gitu. Tapi biasanya bukan biasanya sih, jadi biasanya setiap institusi punya cara penomoran masing-masing, sendiri-sendiri gitu. Itu ya Mbak Mei, kejawab nggak? Kalau artinya saya nggak tahu.
kita juga nggak tahu apa artinya TL, tapi yang tahu itu yang pembuat suratnya. Tapi biasanya ada artinya pentingnya untuk institusi itu tadi atau lembaga yang membuat surat. Pentingnya di mana? Seperti yang saya jelasin tadi, pentingnya untuk memudahkan mereka ini institusinya ini ya, untuk memanajemen atau mengatur sistem perdokumenannya mereka gitu. Nah itu pentingnya nomor itu cuma buat mereka aja. Tapi biasanya ada tahunnya gitu, ada biasanya juga kalau setahu saya ya di perusahaan gitu ya, misal perusahaan yang pernah saya kerja dulu, untuk penomoran itu biasanya dia kayak contoh misal di baris pertama atau di slash pertama itu dia departemen apa yang mengeluarkan surat, misal departemen keuangan. Biasanya kan di perusahaan itu kan ada departemennya banyak ya, ada departemen keuangan, ada departemen produksi dan macam-macam. Kemudian yang baris kedua ini misalnya ada tanggalnya, terus ada tahun atau ada kode apa gitu. Jadi itu bebas tergantung institusi atau lembaganya itu yang bikin. Terus itu bagian dari keterangan ya. Di sini saya bilang tadi keterangan itu ada nomor, sifat, lampiran, dan perihal. Perihal ini maksud dari surat ini tadi. Tuh, tadi saya kan bahasnya ini. Nah, di sini nih banyak terjadi kesalahan ya sebelum di keterangan. Di Jakarta, 17 Februari 2012. Tahu nggak salahnya di mana? Salahnya ini dia menyebutkan lokasinya Jakarta. Loh Miss, kok bisa salah gitu? Kan biasanya emang bentuk umumnya kayak gitu ya, menyebutkan tempat kemudian tanggal gitu. Nah, kenapa sih di sini dia dikatakan salah? Karena di kepala suratnya dia sudah ada alamatnya. Ini nih, Jalan Kebonjeruk Raya, Jakarta Barat. Berarti seharusnya di sini dia tidak disebutin lagi tempat pembuatan surat ini, karena sudah dipastikan pembuatan suratnya ya di kantornya kan. Sebenarnya cuma 17 Februari 2012 aja. Gitu ya. Tuh. Itu kesalahan umum yang pertama. Kedua, kesalahannya ada tulisan kepada. Ini juga umum banget terjadi kesalahan ya. Dulu waktu saya masih sekolah gitu, masih kecil, kalau nulis surat ada tugas gitu pasti ada tulisan kepada gitu ya. Tapi setelah SMA atau kapan gitu ya, baru tahu ternyata kalau nulis surat itu sudah nggak perlu kepada, atau pilih salah satu. Kalau pakai kepada berarti nggak pakai yang terhormat. Kalau pakai yang terhormat berarti sudah nggak pakai kepada. Itu ya, kebanyakan orang kan biasa kayak kepada yang terhormat. Nah, itu salahnya dia berlebihan. Jadi pilih salah satu aja. Kalau sudah pakai kepada jangan pakai yang terhormat. Kalau sudah pakai yang terhormat jangan pakai kepada. Itu berlebihan. Itu kesalahannya ya. Cuman di modul ini juga dijelasin kok tentang kesalahannya apa aja gitu. Nah, di sini juga ada berapa nih? Ada 8 kesalahannya. Nah, gitu ya. Terus selain itu, karena di sini kita membuat surat resmi atau surat kedinasan,
sebisa mungkin jangan menggunakan singkatan, termasuk jalan. Jalan ini juga kalau bisa jangan disingkat, tulis aja lengkap jalan. Kalau di sini kan disingkat juga ya, kayak ini jalan, ini juga jalan. Nah, kalau bisa tulis lengkap JALAN, jangan disingkat JL titik atau JLN titik, karena ini surat resmi ya. Tuh, terus bahasanya juga harus bahasa resmi, hati-hati. Contoh di sini bahasa tidak resmi yang digunakan di bagian penutup. Kalau kita perhatikan di sini kan ada tulisannya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini kan bahasanya nggak resmi ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini nggak resmi dan berlebihan. Nah, jadi bahasanya harus bahasa yang baku. Gitu. Nah, kira-kira nanti kalau mbak-mbaknya dapat surat panggilan gitu, bisa mengidentifikasi ya itu surat resmi atau enggak ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Karena tadi Mbak Mei juga udah sering dapat surat resmi. Mungkin dari surat dari agennya Mbak gitu, suratnya resmi juga nggak ya? Atau cuman pengumuman biasa aja? Misal kalau ada pengumuman gitu. Oh, biasa-biasa aja ya? Oh, padahal itu kan kayak ini ya, kayak perusahaan gitu kan, kalau agen-agen TKI gitu kan, dia bukan perorangan kan? Mbak Lina nih ada-ada aja. Ya mungkin karena dia sudah pakai kata kepada tadi loh Mbak Lina. Jadi dia sudah nggak pakai terhormat. Jadi kan bisa pilih salah satu ya, bisa pakai kepada saja atau yang terhormat saja. Kalau pakai keduanya nggak boleh ya. Nah itu tuh. Terus, loh, Mbak Siti hilang ya, kemana nih Mbak Siti? Nah di sini juga misal nih mbak-mbaknya lupa ya, kalau misal nanti ada ulangan atau apa lupa, eh ciri-ciri surat resmi di modul juga ada di sini. Ciri-ciri surat resmi itu kayak apa? Tapi pada intinya ya ada kepala surat, ada keterangan, ada yang dituju, tujuan, ada isi, salam, ya ada pembuka, penutup, gitu ya. Terakhir dapat, oh enggak. Hmm, ada pertanyaan dulu nggak? Tadi tuh saya tanya nggak? Ada pertanyaan dulu nggak tentang surat resmi ini? Enggak ya. Oh ya, sekedar informasi aja ya.
Saya baru dapat. Pertanyaan bagus, Mbak Lina. Bedanya surat resmi sama surat undangan. Tergantung surat undangannya dari siapa gitu ya. Biasanya kalau surat undangan eh apa ya? eh Kalau surat undangan biasa gitu, maksudnya surat undangan pernikahan, dia nggak resmi karena nggak ada kepala suratnya, nggak ada perihalnya gitu kan. Biasanya kalau surat undangan, apalagi surat undangan pernikahan, dibuat secara apa ya namanya, dibuat semenarik mungkin gitu, nggak ada rule-nya, nggak ada aturannya gitu. Jadi biasanya kan, kalau mbak perhatiin, kalau mbak Lina perhatiin, biasanya orang kalau bikin undangan itu kan kayak bikin bagus-bagusan gitu ya, di kreatif, apa ya, pakai kreativitas gitu intinya. Jadi nggak ada syaratnya gitu, ada yang pakai biasanya di suratnya ada fotonya gitu kan ya, di suratnya, maaf, di undangannya. Terus ada juga teman saya itu yang bikin undangan itu seunik mungkin gitu kan, tulisannya itu bisa model-model gitu kan ya. Iya, itu kalau undangan. Tanya Mbak Mei tuh, Mbak Mei udah bikin bikin undangan tuh pasti ya Mbak Mei. Nah itu, Mbak Mei berarti udah pernah bikin undangan tuh. Nah tapi kalau surat resmi itu ada kayak kepala suratnya, Mbak Lina, ada eh, keterangan kayak nomornya, perihalnya gitu kan. Terus itu sih yang membedakan ya, yang membedakan surat resmi sama surat, bukan surat undangan gitu. Mm-mm. Dari bentuk tulisannya aja, kalau surat resmi itu nggak boleh dimodel-model ya bentuk tulisannya ya. Biasanya pakai tulisan-tulisan itu aja kayak Times New Roman gitu, nggak boleh yang model dicantik-cantikin atau biar beda nih tulisannya, nggak boleh kalau surat resmi. Nah itu ya. Ya, Mbak Mei bener tuh, ada Mbak Mei Fuza ya, ada undangan online buat pernikahan. Bener-bener ada pengalaman juga. Biasanya, bukan sih, saya pernah pernah punya temen gitu. Jadi dia itu bikin website gitu, bukan website ya, apa ya namanya? Kayak undangan online gitu. Jadi nikahan siapa dan siapa.com gitu. Tapi isinya cuman undangan. Nah, itu tuh bedanya ya. Kalau undangan itu bebas, kreativitasnya boleh dicurahkan semuanya lah, sehabis-habisnya. Tapi kalau surat resmi nggak boleh. Ya ada aturannya ya itu aja gitu, saklek, nggak bisa diubah lagi. Di sini yang udah pernah bikin undangan siapa aja nih selain Mbak Mei nih? Mbak Lina udah belum? Mbak Mei Fuza, Mbak Siti mungkin? Oh, Mbak Lina belum. Wah, semoga secepatnya Mbak. Itu ya. Terus apa ya? Nah itu tuh ada pengalaman dari Mbak Mei kuat tuh. Iya, jangan sampai berkali-kali ya Mbak Mei. Mbak Mei Fuza juga itu ada contoh undangan resmi dari sekolahan, rapat wali murid. Biasanya di atasnya itu ada kop suratnya ya, misal SDN negeri, SD negeri berapa gitu kan. Tuh. Terus contoh lagi misal surat panggilan wawancara kerja, itu juga dulu pernah saya dapat. Itu juga surat resmi, ada kepala suratnya itu ada nama perusahaannya, ada nomor, terus ada perihal. Perihal itu kayak
panggilan interview kayak gitu. Terus, nah makanya itu tadi kan saya tanya ke mamanya ya, mungkin dari agennya juga dapat surat resmi gitu. Tuh, eh oke ya, kita balik lagi ke materi ya. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai bagaimana sih mengidentifikasi dan bagaimana sih cara membuat surat resmi yang benar itu, kita beranjak nih, kita ganti ke bagaimana membuat buku harian. Sebenarnya di dalam menulis, sebelum saya lanjut dulu, kira-kira di sini ada yang suka bikin buku harian nggak? Saya mah nggak suka, mis. Saya mah paling bikin status aja di FB. Mungkin ada yang kayak gitu juga ya. Mbak Mis suka dulu. Mungkin sekarang sibuk kali ya, jadi nggak sempet nulis. Mbak Sumarni masih tuh. Oh, bagus-bagus tuh Mbak. Nah, di sini kita akan bahas, oh ada pertanyaan dari Mbak Lina, gimana bikin puisi gitu ya. Nah, kalau bikin puisi ya, tapi ini nggak ada. Sebenarnya kalau bikin puisi itu ada dua macam. Puisi yang bebas, sama satunya itu puisi apa ya? Lupa saya namanya. Cuman semakin kesini banyak orang yang bikin puisinya itu secara bebas, jadi boleh apapun. Tapi ada juga puisi yang ada aturannya, apa ya namanya Mbak Lina, saya lupa. Mungkin nanti saya kalau udah ingat saya kasih tahu. Salah satunya contoh puisi yang ada aturannya itu, misal pernah nggak mbaknya kalau baca puisi itu harus bunyi akhirannya itu sama antara bait per bait. Misalnya bunyi akhirannya ki, berarti bait pertama bunyinya akhirannya ki, kedua juga ki, ketiga ki, keempat ki. Itu. Terus ada lagi aturan yang dua bait sama, dua bait berbeda. Itu. Terus apalagi ya? Itu seingat saya sih ya. Itu pantun ya? Enggak, itu sama juga, puisi juga kayak gitu. Puisi juga kayak gitu. Coba nanti Mbak Lina perhatiin. Nah, Mbak Maifuza nih, bener, ada irama. Udah diingetin tuh sama Mbak Maifuza. Nah itu ya. Cuman semakin kesini itu puisi yang bebas itu lebih banyak berkembang, Mbak Lina. Contoh kalau nggak percaya, ada ya pengarang siapa itu, saya lupa, itu terkenal banget. Dia nulis puisi cuman kayak gini, blur, titik titik titik, tanda seru, udah. Itu ya. Kalau cara menulisnya, sebenarnya nggak ada cara ininya ya kalau puisi itu ya, Mbak Lina. Mungkin biasanya bahasanya yang dikritik, yang eh, diperhatiin orang. Tapi kalau cara penulisannya sendiri sih nggak ada, paling biasanya bahasanya. Contoh biasanya mungkin bahasanya nggak nyambung antara bait pertama bait kedua gitu, atau out of the topic, apa ya, keluar dari topik. Nah itu tadi Mbak Mehfuza ya, seperti yang saya ceritain, sebenarnya di zaman-zaman sekarang ini tuh puisi yang bebas itu lebih banyak berkembang. Maksudnya yang bebas itu yang gimana, mis? Yang nggak ada irama, nggak ada
yang saya sebutin tadi, kayak nggak ada aturan. Biasanya kan kalau menulis puisi itu ada aturan atau iramanya kan. Mbak Mei ini ya selalu saya ingat nih, Mbak Mei ini kalau ada orang maju nih dia paling semangat untuk nyuruh orang maju nih. Puisi sama sajak sama nggak Mi? Sama. Sama sih gitu. Udah cukup ya. Kita materinya masih ada satu nih. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi tentang puisi. Sebenarnya ini puisi ini ada materinya sendiri loh kalau nggak salah. Cuman saya agak lupa. Udah lama itu. Gitu ya, balik lagi dulu ya ke materi menulis buku harian dulu. Nah, itu dapat dapat eh, materi itu puisi semester kemarin ya. Tinggal nginget-nginget aja tuh berarti. Tuh. Nah, balik lagi ya ke menulis buku harian. Sebenarnya di sini juga nggak ada aturan untuk menulis buku harian tuh, nggak ada aturannya sebenarnya, karena buku harian kan ungkapan perasaan ya, atau cerita tentang pengalaman pribadi gitu. Dan biasanya buku harian ini kan sifatnya kan pribadi ya, jarang masa saya nulis buku harian nih mau baca nggak gitu, jarang juga ya. Jadi sebenarnya pada intinya menulis buku harian ini sebenarnya nggak ada aturannya. Cuman di sini dibahas untuk apa? Untuk tahu bagaimana sih menulis buku harian itu yang benar gitu. Contohnya kayak gini. Nggak mungkin dong. Tadi siapa yang suka? Mbak Sumarni ya. Mbak Sumarni suka nulis buku harian. Nggak mungkin dong Mbak Sumarni ini suka nulis buku harian terus nulis, saya bangun pagi jam 5, habis gitu mandi, terus makan, terus habis gitu jalan-jalan, terus nganterin nenek kemana. Kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadinya itu bukan buku harian tapi buku cerita ya. Bukan buku cerita juga, jadinya buku schedule gitu. Nah, tapi menulis buku harian itu biasanya adalah ditulis hal-hal yang membuat kita berkesan. Contohnya misal tadi saya ketemu orang yang menarik gitu, ditulis di buku hariannya gitu. Terus menariknya di mana gitu, misalnya wajahnya ganteng gitu. Misal ya ini ya. Kalau misal nulis orangnya baik juga kan belum kenal. Misal baru pertama kali ketemu kan pasti kita melihat luarnya dulu kan. Terus misal oh tadi saya ketemu. Nah, itu Mbak Sumarni. Misal kalau ada yang nembak gitu ya, boleh ditulis terus tapi sayangnya tadi saya tolak gitu, bisa juga kayak gitu. Jadi pada intinya menulis buku harian itu bukan ditulis kesehariannya ngapain aja, tapi ditulis pengalaman-pengalaman yang berkesan. Jadi gitu ya, pengalaman-pengalaman yang berkesan atau pengalaman-pengalaman yang penting gitu. Misal oh hari ini tadi saya melakukan sesuatu gitu ya, itu boleh ditulis. Tapi ya balik lagi, sebenarnya tadi buku harian ini penulisannya nggak ada aturannya, karena sifatnya pribadi, bukan untuk dipublikasikan atau dikasih temannya mau baca nggak buku harian saya, nggak juga ya. Cuman ya bagaimana belajar menulis yang benar tadi gitu ya. Terus nah di sini intinya itu kita cuma diajarin bagaimana sih mencatat kejadian-kejadian penting dan bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk narasi atau paragraf gitu. Contohnya kejadiannya cuma ditembak cowok gitu aja kan. Sebenarnya inti kejadiannya ya itu aja, ditembak cowok. Tapi bagaimana mengubahnya menjadi sebuah karangan gitu kan. Bagaimana kita membuat bahasanya lebih enak untuk dibaca gitu.
Cuman saya nggak begitu ngeh kenapa ya ini kok masuk materi materi di sini gitu. Karena menurut saya buku harian itu pribadi ya, maksudnya ya bebas lah mau orang mau bikin catatan hariannya seperti apa gitu ya, cuman ya nggak apa-apa lah. Nah di sini juga ada contoh-contoh kejadian atau oh, oke. Ini ada beberapa apa ya namanya, beberapa pengalaman, beberapa waktu dan beberapa kejadian. Contohnya ya, biasanya karena ini buku harian, bukan tapi buku harian bukan berarti setiap hari nulis 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 buku harian ya. Tapi biasanya hari-hari tertentu ketika mengalami suatu kejadian tertentu yang membekas di ingatan. Itu ya, bukan tiap hari ditulis. Kalau tiap hari ditulis nanti jadinya agenda itu ya. Yang contoh di sini juga kan tanggalnya juga eh, nggak harus urut gitu. Nah, bener Mbak Lina, ya kayak buku diari, iya. Bukan kerajinan itu, nggak ada kesibukan lain gitu. Terus eh di sini kan ditulis secara narasi gitu ya, atau secara cerita gitu. Ini mau saya bacain aja atau kita baca sendiri-sendiri aja nih? Gimana Mbak Mai Fuja mau bacain tah? Udah deh, saya paling ngakak kalau udah baca-baca kayak gini. Wah, Mbak Mai nih mau nih. Oke, ambil yang satu aja ya Mbak, yang Minggu 3 Oktober aja, nggak usah semuanya karena waktunya juga. Oke, Mbak Mei belum pakai headset ya? Nah ini baru. Ya Mbak Mei, Mbak Mai. Yuk, kenapa?
makasih Mbak Mai. Nah, yang lain udah denger ya tadi gimana ya? Hmm, Nah, gimana? Nah, Miss kok kayak cerita pengalaman aja gitu ya? Ya iya, emang kan buku diary atau buku diary, buku harian atau diary gitu kan emang cerita tentang pengalaman kan ya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya yang kita belajar itu bagaimana membuat kejadian itu berbentuk narasi gitu. Tuh saling tunjuk tuh. Nah, kayak contoh di sini aja gitu kan sebenarnya kejadiannya apa nih? Eh, Kejadiannya cuman di yang pertama ya di sini kejadiannya cuman warga masyarakatnya sudah berkembang gitu aja kan, cuman sama si pembuat buku harian ini dia kayak ada pembukaan gitu kan, kayak menjelaskan liburan panjang tahun ini memberikan pengalaman berarti bagiku gitu kan, itu kan kayak pembukaan aja gitu. Terus dia kayak mengembangkan kata-katanya, kalimatnya menuju ke titik kejadian utamanya, intinya seperti itu. Atau contoh yang kedua seperti ini, kayak Senin 12 Oktober ini kan sebenarnya cuman pengalaman masuk sekolah saja, tapi sama dia kata-katanya dikembangin lagi. Nah, bagaimana cara mengembangkan kata-katanya itu gitu? Itu juga tergantung kreativitas atau skill menulisnya orang-orang ya. Maksudnya setiap orang kan pasti beda juga. Biasanya orang yang suka baca atau yang suka nulis itu pasti secara nggak sadar pasti dia punya skill yang lebih dibandingkan orang yang nggak suka nulis atau suka baca gitu. Nah, seperti ini dia mengembangkan yang kedua ya, yang ini mengembangkan kata-katanya menjadi kayak ditambahin dia perasaannya, menceritakan perasaannya seperti hatinya berdebar-debar gitu ya. Karena mendapat tugas sebagai pembaca ini gitu kan. Terus dia juga mengembangkan kalimatnya. Tadi sebelumnya kan saya cerita ya, mengembangkan kalimatnya juga tergantung skill dan kreativitas. Seperti contohnya di sini ini kan agak lebay ya, agak lebay apa ya? Agak berlebihan. Agak berlebihannya di mana? Nah, kayak gini, pada saat inilah aku benar-benar teruji. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan baik gitu kan. Nah, itu kan agak berlebihan juga. Kenapa bisa saya bilang berlebihan? Karena kan dia cuman disuruh membaca teks janji siswa aja ya, bukan ulangan gitu. Mungkin kalau ulangan juga nanti bakal benar-benar teruji lagi ingatannya gitu ya. Nah, itu jadi untuk mengembangkan suatu kejadian inti gitu. Contoh, saya melihat orang kecopetan, itu intinya. Tapi bagaimana cara mengembangkan itu menjadi sebuah narasi atau cerita yang berkesinambungan gitu ya. Maksudnya kayak paragraf tapi yang enak dibaca gitu. Misal tadi sore sewaktu saya berjalan-jalan di taman, tiba-tiba ada orang yang nyenggol saya, atau terus ternyata orang itu lari terburu-buru karena dikejar warga di belakang. Nah, kayak gitu kan. Jadi itu tergantung skill untuk mengembangkannya aja gitu. Seperti itu. Terus apa ya? Di sini juga, nah ini juga seperti yang saya terangin tadi, mengubah kejadian menjadi bentuk karangan. Nah, cuman tadi saya nggak begitu paham